Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam materi berikutnya, yaitu dukungan psikologi awal bagi orang tua anak usia dini. Biasa saya akan tampilkan profil saya, yaitu kita percaya bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluar. Dukungan psikologis awal adalah keterampilan sederhana bagi orang tua untuk membantu menghadapi masalah atau situasi sulit. DPA atau dikenal dengan dukungan psikologis awal dapat mencegah dan mengurangi dampak negatif masalah atau situasi sulit. DPA dapat membantu mengurangi beban dan tekanan yang dialaminya, serta menunjang proses pemulihan psikologis. Nah, seperti yang lainnya bisa kita sampaikan begini. Selama masa pandemi COVID-19 ini, keluarga bapak dan ibu, misalnya kita contoh ya, keluarga bapak dan ibu Adi harus tinggal dan bekerja dari rumah. Demikian juga dengan ketiga anaknya yang masih belajar TK, SD kelas 3 dan SD kelas 6. Nah, mereka harus belajar di rumah. Bekerja dari rumah tidak bisa dilakukan oleh Pak Adi yang sehari-harinya bekerja sebagai pedagang baju di pasar. Sedangkan Bu Adi tidak bisa membantu karena selama ini ia adalah ibu rumah tangga dan dia tidak bekerja, hanya di rumah. Hilangnya pendapatan, ketidakpastian tentang lamanya waktu, harus tetap di rumah, dan tiadanya kesempatan untuk pulang kampung membuat Pak Adi sangat tertekan dan marah pada situasi. Bu Adi yang melihat perubahan sikap suaminya ini sangat mengkhawatirkan dampak yang akan dialami oleh diri dan anak-anaknya jika situasi sulit ini terus berlangsung. Kita bisa melihat kondisi yang berat yang dialami oleh keluarga Pak Adi dan Bu Adi tadi. Apakah kita akan melihatnya dari sisi positif atau dari sisi negatif? Nah, kita akan masuk dulu pada tahapan ini. Apa itu situasi sulit? Situasi sulit itu ya kita tahu dalam kehidupan sehari-hari ya, di rumah dan lingkungan kerja, seringkali ayah dan bunda dihadapkan dengan situasi sulit. Nah, situasi sulit juga dapat terjadi dalam konteks bencana seperti pandemi COVID-19 dan bencana non-alam atau konflik sosial. Nah, yang ilustrasi yang kita sebutkan di awal tadi adalah kondisi di mana yang terjadi pada saat ini karena pandemi COVID-19. Nah, saat menghadapi masa sulit, secara tidak sadar akan memunculkan rasa yang tidak nyaman, kesulitan untuk menjalankan peran sebagai orang tua, tidak memiliki kemampuan mendampingi anak, ya, dan lainnya. Kesibukan pekerjaan, konflik dengan rekan kerja, pelanggan yang berkurang atau kerugian usaha, gagal usaha, dan yang lainnya. Kehilangan pekerjaan, pengurangan penghasilan, ketidaksiapan bekerja di rumah, mengurus rumah tangga, pendampingan belajar anak, kesulitan penyesuaian situasi pandemi ini, nah, pembagian waktu dan yang lainnya. Itu adalah berbagai situasi sulit yang kita alami saat ini. Nah, sehingga ada reaksi yang muncul pada situasi ini, yaitu rasa tidak nyaman. Rasa tidak nyaman tanpa disadari akan muncul seperti panik, kecewa, jenuh,
cemas, dan takut. Mudah tersulut emosi seperti marah tanpa sebab, kelelahan fisik, bingung bagaimana menyesuaikan diri dengan kondisi. Reaksi-reaksi tersebut wajar ketika dihadapkan dengan masalah atau situasi sulit. Setiap orang tua dapat mengalami reaksi yang berbeda, walaupun terpapar oleh peristiwa yang sama karena kapasitas bawaan yang dimiliki. Bisa kita lihat, ini ada pada dampak yang berkelanjutan. Otomatis kalau kita menjauhkan diri dari solusi, kita akan menjauhkan diri dari solusi jika kita mendapatkan hal-hal yang seperti ini. Rasa yang tidak nyaman. Rasa yang tidak nyaman, tersulut emosi marah, kemudian kelelahan fisik, kebingungan, ketegangan, stres, depresi, fungsi tubuh yang menurun, daya tahan tubuh yang menurun, sulit untuk berpikir jernih. Nah, dengan adanya dampak ini akan menjadikan dampak yang berkelanjutan sehingga kita menjauhkan diri dari solusi yang sebenarnya bisa kita temukan. Percaya every cloud has a silver lining, dan setiap masalah pasti ada jalan keluar. Dampak terbesar yang dialami biasanya justru terjadi dalam keluarga inti. Kita bisa lihat ya, siapa saja yang terdampak dalam situasi sulit ini. Mulai dari terjadinya perubahan berbagai situasi orang tua, kemudian berdampak pada reaksi saat berhubungan dengan anak atau hubungan dengan keluarga lainnya. Nah, bila menghadapi situasi sulit, maka keseluruhan keluarga perlu berkomunikasi untuk bisa menyelesaikan diri, saling mendukung antar anggota keluarga untuk memberi perhatian dan saling melindungi. Menghadapi situasi sulit. Agar dapat menghadapi masalah atau situasi sulit, kita perlu memiliki keterampilan dukungan psikologis awal, yaitu keterampilan mengelola diri, membantu mencegah dan mengurangi dampak psikologis yang lebih buruk saat menghadapi situasi tertentu, dan memberikan kesempatan mempercepat proses pemulihan agar kesejahteraan diri tetap terjaga. Kita bisa lihat ya, manfaat keterampilan DPA itu bagi orang tua yaitu pertama yaitu memiliki kemampuan dan cara untuk mengelolanya ya. Kemudian membantu mencegah dan mengurangi dan menjadi bagian dari solusi. Langkah-langkahnya bisa kita lihat seperti ini, dengan memberikan perhatian. Memberikan perhatian di sini mengenali adanya perubahan pada anggota keluarga yang mengganggu kenyamanan suasana dan memberikan perhatian agar tidak merasa sendiri. Mendengarkan yang kedua, mendengarkan apa yang terjadi dan apa yang dirasakan tanpa menghakimi, cemooh dan menggurui. Memberi nasihat ketika diminta atau diperlukan. Selanjutnya orang tua melakukan hal-hal yang membuat suasana lebih nyaman. Yang ketiga, menghubungkan. Itu adalah tahapan di mana kita ketika langkah kedua tidak cukup, ketika mendengarkan saja tidak cukup. Orang tua perlu menghubungkan ke orang atau lembaga yang dinilai mampu membantu, misalnya saudara atau teman yang dipercaya, dokter, pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak, P2TP2A, psikolog, pusat pembelajaran keluarga, puspaga, dan lain-lain.
Sebaiknya kita juga harus tahu bagaimana cara memeriksa kondisi diri kita. Nah, untuk lebih mengerti kondisi kita, ada 20 kondisi yang berhubungan dengan keluhan atau masalah tertentu yang mungkin dirasakan mengganggu selama 30 hari terakhir. Nah, jika keluhan atau masalah sesuai dengan keadaan kita, maka kita dapat menjawab dengan angka 1, sedangkan jika tidak dialami dan tidak sesuai dengan keadaan, maka kita menjawab 0. Mari kita lihat bersama. Silahkan kita berdiskusi mengenai cara memeriksa kondisi diri. Ibu boleh ambil catatan, tandai jika mengalami angkanya 1, jika tidak angkanya 0. Ya. Kemudian jika mengalami 6 dari 20 gejala ini, maka itu tandanya membutuhkan kita membutuhkan dukungan orang lain atau profesional atau mengatasi. Siap, kita mulai. Apakah Anda sering menderita sakit kepala? Apakah Anda tidak nafsu makan? 1 atau 0 ya Bu ya, catat. Kalau 1 jawabnya iya, 0 jawabnya tidak. Yang ketiga, apakah Anda sulit tidur? Yang keempat, apakah Anda mudah takut? Yang kelima, apakah Anda merasa tegang, cemas, atau khawatir? Yang keenam, apakah tangan Anda gemetar? 7. Apakah pencernaan Anda terganggu atau buruk? 8. Apakah Anda sulit untuk berpikir jernih? 9. Apakah Anda merasa tidak bahagia? 10. Apakah Anda menangis lebih sering? 11. Apakah Anda merasa sulit untuk menikmati kegiatan sehari-hari? 12. Apakah Anda sulit untuk mengambil keputusan? 13. Apakah pekerjaan Anda sehari-hari terganggu? 14. Apakah Anda tidak mampu melakukan hal-hal yang bermanfaat dalam hidup? 15. Apakah Anda kehilangan minat pada berbagai hal? 16. Apakah Anda merasa tidak berharga? 17. Apakah Anda mempunyai pikiran untuk mengakhiri hidup? 18. Apakah Anda merasa lelah sepanjang waktu? 19. Apakah Anda mengalami rasa tidak enak di perut? 20. Apakah Anda mudah lelah? Ya, Ibu bisa hitung, Bapak bisa hitung skornya berapa. Nanti akan kita tanyakan di dalam grup ya Bu. Ya. Selanjutnya adalah situasi sulit datang tidak pernah mengenal tempat, waktu, situasi, dan kondisi. Memperbaiki keadaan lebih baik daripada mengeluh dan mencela situasi yang dihadapi, karena di balik situasi sulit akan terbentuk pribadi yang kuat. Mari kita lihat berikutnya. Apa yang terjadi pada orang tua? Ya, sekarang kita lihat peran orang tua. Ya, kita harus kenal dulu peran orang tua, kemudian menjadi orang tua dalam masa sulit itu bagaimana? Terus apa yang dapat dilakukan oleh orang tua? Menjadi orang tua tangguh itu bagaimana?
Nah, ikatan batin orang tua dan anak itu penting untuk menjalin hubungan yang baik sepanjang hidup. Langkah awal yang harus diambil ketika dihadapkan pada situasi sulit adalah tenang dan jangan panik. Orang tua yang tangguh adalah orang tua yang mampu beradaptasi dengan situasi sulit, mampu memikirkan langkah-langkah nyata untuk melindungi diri dan keluarganya, sehingga menjadi sumber kekuatan yang mampu membuatnya bertahan dalam situasi dan kondisi apapun. Ya, sesekali kita bersinar gurau saat berkomunikasi, ya dapat menimbulkan perasaan bahagia yang bisa menambah ketangguhan diri. Ya. Mari kita lihat mengenali peran orang tua. Untuk hal ini, kita perlu membekali diri agar mampu menjalankan peran baik untuk kesejahteraan diri maupun untuk anak-anak kita. Namun pada situasi sulit, manusia itu manusiawi sih memang kalau kita orang tua tidak selalu sesuai antara perkataan dan perbuatan. Tidak selalu dapat mengendalikan emosi atau tidak selalu dapat memenuhi kebutuhan diri sendiri ataupun anak-anaknya. Menjadi orang tua dalam posisi sulit itu adalah biasanya situasi sulit itu akan melibatkan emosi yang cukup besar dan munculnya berbagai perasaan tidak nyaman seperti marah, sedih, dan kecewa. Sebagian mungkin akan dihadapkan dengan rasa bingung tentang cara bereaksi secara tepat pada keluarga. Saat inilah orang tua perlu mengenali perasaan kelemahan dan kebutuhan dirinya agar tetap dapat memberi reaksi dengan baik. Nah, ingat, langkah awalnya adalah tenang dan jangan panik. Berikut adalah teknik relaksasi untuk menenangkan diri yang akan kita lihat. Ibu bisa duduk, bapak bisa duduk dengan posisi nyaman dan santai, lalu pejamkan mata, tarik nafas dari hidung, tahan 3 hitungan, lalu hembuskan dari mulut, lalu 3 kali. Lakukan peregangan otot pada bagian tubuh, berpikir positif, baik saya bisa. Nah, dan yang paling penting, yang paling utama dari semuanya adalah mendekatkan diri pada Tuhan yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah anak berusia 0 sampai 6 tahun. Ya, kita akan lihat siapakah anak usia ini. Tapi sebelumnya ada beberapa yang harus disampaikan sebelumnya, yaitu pada situasi sulit ini kita tahu reaksi emosional orang tua itu lebih besar dibandingkan anak ya. Nah, dampak yang tidak berat dialami oleh anak sebagai akibat dampak yang lebih berat, saya ulangi, dialami oleh anak sebagai akibat kondisi emosi yang tidak stabil dari orang tuanya. Anak bisa saja mengalami kekerasan fisik atau verbal dari orang tuanya. Orang tua menjadi tidak sabar ketika melihat kemunduran perilaku anak. Sangat mungkin orang tua akan salah merespon yang dilakukan dan membuat anak merasa tidak nyaman. Kadang respon yang diberikan jikalau kita bertemu dengan kondisi seperti ini, kadang orang tua bilang gitu aja nggak bisa, dimarahin dan sebagainya. Kemudian mari kita lihat dari hal tersebut
tentu anak akan merasa tidak diterima, tidak dipahami, dan tidak nyaman. Lanjut. Kemudian bisa saja dengan orang tua yang baik itu bisa saja menyatakan, mari ibu bantu dan memberikan dukungan. Masih ingat materi kita yang awal, sabar dan suportif. Yaitu di sini anak akan merasa diterima, dipahami, nyaman dan tenang. Mari kita lihat bersama di sini adanya apa itu, ya, siapakah anak usia dini sebenarnya? Kenapa mereka penting kita jaga? Nah, mereka adalah usianya 0 sampai 6 tahun, dan usia emas ini pertumbuhan dan perkembangannya sangatlah pesat dan mempengaruhi seluruh kehidupannya. Nah, anak mudah menerima rangsangan dari orang tuanya. Keluarga menjadi lingkungan pertama dan utama yang dapat memberikan rangsangan terbaik bagi tumbuh kembang anaknya. Nah, kasih sayang adalah hal yang penting untuk pembentukan kepribadian mereka. Anak-anak itu unik, senang meniru, bermain, spontan, aktif, mengutamakan keinginan sendiri, rasa ingin tahu yang tinggi, senang berimajinasi, senang konsentrasinya pendek. Nah, masa ini adalah masa di mana menjadi dasar daripada sebuah bangunan. Bila mana pondasinya tidak kokoh, maka bangunan tersebut juga tidak akan menjadi bangunan yang besar dan kokoh. Dalam situasi apapun, anak memerlukan stimulasi dalam tumbuh kembangnya. Terus apa yang dapat dilakukan oleh orang tua bersama anaknya? Ya. Ini adalah kebutuhan daripada anak usia dini. Kebutuhan tersebut harus dipenuhi dalam situasi apapun, sehingga masa emas tumbuh dengan baik. Kebutuhan-kebutuhan tadi, ya, jikalau kita memberikan perhatian yang khusus, ya, tentu sesuatu yang bisa dilakukan, ya, dengan perhatian adalah sesuatu yang bisa kita berikan minimal kepada mereka. Mengajak anggota keluarga lainnya mengatasi situasi bersama, membangun kemampuan untuk bangkit, menyesuaikan diri dari hal yang tidak menyenangkan, sehingga menjadi orang tua yang lebih kokoh dan tangguh. Jika kita beri perhatian yang khusus terhadap sesuatu yang tidak dapat dilakukan, maka kecemasan akan terus datang. Ketika merasa tidak nyaman, cobalah untuk mengalihkan perhatian kepada hal yang dapat dilakukan. Ini adalah hal-hal yang bisa kita lihat, ya. Bagaimana berkomunikasi dengan anak usia ini. Jikalau mereka, ya, saat mereka mengalami situasi emosi yang tidak nyaman seperti marah atau menangis, tetap sediakan waktu yang cukup, diam dan simak apa yang dikatakan, buat dia merasa aman untuk bebas berbicara. Hentikan aktivitas lain untuk fokus mendengarkan. Dengarkan. Tunjukkan sikap mendengarkan dan hindari halangan berkomunikasi. Hal-hal yang bisa dikontrol atau dilakukan dalam hal ini bisa saja adalah mengatur menu makanan harian. Pola asuh kepada anak, reaksi diri atas orang lain, itu perlu kita kontrol juga, Bu. Sehingga kita tidak mengimbaskannya kepada anak-anak kita nantinya. Kita yang punya masalah terus anak yang bisa kita salahkan. Tentu tidak seperti itu. Kita lakukan saja hal-hal yang disenangi, kebahagiaan diri sendiri. Nah, ada beberapa hal yang tidak bisa kita kontrol, ya. Ini dia. Hindari halangan berkomunikasi. Kita akan berbicara mengenai hindari halangan berkomunikasi dulu. Jika tidak mendengar dengan seksama, maka
ini akan dampak yang terjadi. Turunnya semangat anak bercerita. Dan kemudian jikalau mendengar dengan penuh perhatian, maka anak lebih mudah mengungkapkan masalahnya. Nah, terlalu banyak pertanyaan dan nasihat, anak akan sulit untuk berpikir dan jenuh ya, karena mereka merasa disalahkan. Kemudian menunjukkan perhatian dengan berkata, begitu. Nah, anak bisa mendapatkan bantuan ya. Oh, begitu ya nak ya. Jadi dia merasa di welcome atau dia merasa diterima. Kemudian lagi membantah perasaan anak. Jikalau kita membantah perasaannya, dia akan makin sedih. Tentunya dia akan makin sedih. Dan jikalau kita membantu membuat nama perasaan yang dialami anak, misalnya anak lebih tenang ya. Misalnya kita membantu, kamu lagi sedih, sini kayak itu, anak akan merasa lebih tenang. Nah, kita dekat atau kita peluk dan lain sebagainya. Cara membangun komunikasi dengan anak itu adalah kenali masalahnya dulu. Masalah anak itu biasanya adalah fisik yang tidak sehat, rasa yang tidak nyaman, mengungkapkan pendapat, dan mungkin juga kesempatan bermain yang kurang. Atau mungkin lakukanlah dengan mendengar aktif ya. Baca bahasa tubuh anak, dengar perasaannya, simak perkataannya, beri dukungan atau penguatan. Saya contoh. Sepertinya adik merasa karena mungkin adik sedih ya, ingin apa, karena ingin mainan kan. Ibu dan menduga kok, oh gitu ya. Jadi terkesan kita tuh care ya sama dia. Nah, kita lihat, kenali masalahnya yaitu kehilangan pekerjaan, kesulitan bahan pangan, kesulitan membagi waktu, kelelahan ya. Bedakan antara masalah kita dengan masalah anak kita. Jadi jangan dicampur adukan, karena mereka juga belum mengerti dengan masalah tersebut. Lakukan pesan saya, ungkapkan perasaan saya itu, kemudian berikan penjelasan sederhana. Saya sedih karena tak cair THR, mau pulang kampung tak bisa, pandemi, terus anak minta beli baju baru, uang tidak ada, THR tidak ada. Jadi ungkapkan saja, tapi tetap harus tenang dan sabar. Selanjutnya, sikap tidak perhatian. Mari kita lihat ya, sikap tidak perhatian ini dari ilustrasi. Silakan ibu lihat apa yang terjadi. Oke, sudah mengerti bu? Lanjut. Ini yang memberikan perhatian. Anak lebih mudah mengungkapkan masalahnya kepada orang tua loh. Dan kepada orang tua yang mana? Yang mau mendengarkan. Nah, orang tua tidak perlu berbicara apa-apa karena seringkali yang dibutuhkan anak adalah simpati dan bijak. Mendengarkan supaya anak mau berbicara, kemudian menerima terlebih dahulu perasaan anaknya. Bicaralah dengan baik supaya saling mendengar, karena rumah adalah tempat pendidikan pertama dan utama bagi anak usia dini. Sekolahnya anak ada di rumah dan punya anak siapa? Orang tua. Ini merupakan kunci komunikasi yang harus kita jaga. Dengar, terima, dan bicara. Ingat, rumah merupakan tempat pendidikan pertama dan utama bagi anak usia dini. Sekolahnya ada di rumah dan gurunya anak adalah orang tua.
apa saja yang dialami anak pada situasi sulit. Ya. Masalah anak itu yaitu dari kesehatan fisik. Ya. Jadi kita perhatikan asupan gizinya ya, asupan makanan dan gizinya. Kemudian emosi, takut, cemas, mudah nangis, marah, itu banyak mendengarkan komunikasi positif dan juga suasana yang menyenangkan, justru ini akan menjadi cara terbaik untuk mengatasi. Kemudian kebutuhan anak bermain. Beri ruang nyaman untuk bergerak dan bermain yang bermakna. Itu yang penting. Kemudian kebutuhan bersosialisasi. Memberi kesempatan melakukan sendiri apa yang bisa ia lakukan. Membiasakan berinteraksi ya, dengan orang lain seperti mengantri, menunggu, dan bersabar. Oke, kita lanjut dulu. Dukungan psikologi awal pada anak usia dini ini yaitu kenali dan beri perhatian yang akan lakukan dan hubungkan. Menjadi teman sekaligus sahabat bagi anak dalam situasi apapun. Membangun kelekatan dan kepercayaan anak terhadap orang tuanya dan lingkungan di luar dirinya di kehidupan yang akan datang. Jadi kita bisa melihat di sini adalah anak usia dini ini sangatlah berharga yang harus kita jaga ya Bu ya. Dijaga dan harus kita benar-benar ketat sedikit karena mereka ini adalah generasi penerus bangsa kita. Sekarang saya akan berbicara mengenai menjadi orang tua yang tangguh. Menjadi orang tua yang tangguh itu adalah dengan menjalin kedekatan dengan keluarga, saling memberi penguatan, kemudian membangun komunikasi positif, bersyukur untuk setiap hal baik yang dialami setiap harinya, misalnya masih dapat berkumpul, mengerjakan tugas, menjalankan ibadah, dan mendampingi anak di rumah. Kemudian juga tingkatkanlah rasa empati kita dan peliharalah harapan bahwa situasi akan lebih baik. Sesekali kita bisa melihat di sini adalah orang tua yang tangguh adalah orang tua yang mampu beradaptasi dengan situasi sulit dan mampu memikirkan langkah-langkah nyata untuk melindungi diri dan keluarga. Selanjutnya kita akan bahas mengenai apa yang perlu dilakukan. Kalau misalnya anak memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, kemudian senang berimajinasi, yang konsentrasinya pendek, mudah frustasi, apa yang harus kita lakukan? Menurut Ibu gimana? Kita tahu bahwa kebutuhan si anak itu adalah kebutuhan biologis, rasa aman, kebutuhan mengasah kemampuan, kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan akan penghargaan, dan kebutuhan mengasah. Semua ini adalah dalam hal mencari jati diri mereka, mempersiapkan mereka menjadi fondasi yang kokoh. Yang penting Ibu harus tetap bermain bersama anak dalam situasi apapun, termasuk ketika situasi sulit COVID-19. Anak tetap memerlukan stimulasi. Beri rangsangan, beri kesempatan bermain, sediakan area aman dan permainan yang mengandung nilai-nilai pendidikan. Kebutuhan biologis tadi, walaupun dalam situasi sulit, usahakan anak itu tetap mendapatkan makanan, minuman, udara, istirahat yang cukup, pakaian yang baik, tempat tinggal, dan aktivitas fisik serta kesehatan sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan akan rasa aman, kita bisa lihat orang tua itu dapat memberikan rasa aman berupa gendongan, pelukan, dan belayan. Hal ini akan membuat
anak merasa dilindungi dan diperhatikan. Di sini juga ada namanya anak membutuhkan kasih sayang, komunikasi dan interaksi positif kuncinya. Sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan kasih sayang anak, ya, sehingga tidak akan merasa sendiri atau ditelantarkan. Kemudian berikan penghargaan dalam bentuk mendengarkan tadi. Anak dengan seksama dan tidak memotong pembicaraan, serta memberi kesempatan untuk mengungkapkan apa yang ia rasakan. Jadi kebutuhan juga mengasah, mengasah kemampuan juga perlu, di mana anak itu perlu kita berikan ruang untuk mengasah kemampuannya. Kegiatan ini bisa dilakukan lewat bermain bersama. Sediakanlah waktu yang cukup untuk komunikasi. Diam dan simak apa yang dia katakan. Buatlah dia merasa aman. Hentikan aktivitas lain untuk fokus lebih mendengarkan. Dan tunjukkan sikap mendengarkan. Dan hindari halangan berkomunikasi. Ini tadi kita bahas. Menciptakan situasi yang baik untuk mereka. Akhir kata, saya sampaikan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.